Jadi dulu pada perspektif pandangan bahwa individu mengenai pandangan dan penilaian terhadap kemampuan serta prestasi akademiknya. Jadi kita sebagai seorang guru akan dinilai kemampuan akademik kita. Ya. Sebab kemampuan serta prestasi akademiknya. Setiap guru harus memiliki persepsi pendapat yang jelas, pemahaman yang mendalam, dan kepercayaan diri terhadap kemampuan akademiknya. Jadi kita diharapkan harus percaya diri dengan akademik, dengan kemampuan yang kita miliki. Dan ini harus tertanam dalam diri seorang guru. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini untuk mendorong percepatan perkembangan keilmuan pada profesinya. Ini konsep diri kita harus bisa percaya diri dengan akademik yang kita miliki dan akademik yang kita kuasai. Kenapa? Karena kita nanti akan dinilai oleh siapa? Ya oleh masyarakat pendidikan, oleh masyarakat sekitar, paling tidak oleh anak-anak kita, oleh anak didik kita. Kenapa? Karena anak kita nanti punya persepsi bagaimana guru A, guru B, guru C, guru kemampuan akademiknya, kemampuan mengajarnya, bagaimana dia menjelaskan materi satu dan materi yang lainnya. Itu akan jadi penilaian tersendiri. Bagaimana dia cara mengajarnya, metodologi apa yang dia gunakan, yang dia rasakan setelah pengajaran. Dan ini akan menjadi penilaian. Ketika kita itu sudah bagus, sudah bisa diterima oleh anak, kita berarti istilahnya kita menjadi percaya diri. Ya. Ini konsep diri akademik, berarti kemampuan akademik kita. Ya. Pandangan bahwa individu, bahwa kita seseorang akan berpandangan, akan menilai terhadap kemampuan serta prestasi akademik. Kenapa sih guru itu sekarang kurikulum 90 ya, bahwa guru itu harus S1. Ya itu, diantaranya ini. Sekarang malah lebih jauh lagi di luar sana, banyak guru-guru yang sudah S3, S2. Nah ini dia dengan pendidikan itu, dengan akademik itu, dia akan menjadi percaya diri. Itu yang pertama. Yang percaya diri. Bagaimana seorang guru, seorang calon guru, dia bisa punya pandangan yang jelas tentang pemahaman yang mendalam dan kepercayaan diri terhadap kemampuan. Jadi kita percaya dengan kemampuan kita, kemampuan akademik kita. Kalau ini tidak dimiliki oleh seorang guru, gak bisa repot nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konsep diri fisik. Ini merujuk pada pandangan individu terhadap penampilan fisiknya. Kemarin Bapak sampaikan bahwa guru zaman Bapak di PGA, salah satu persyaratan guru itu adalah sehat jasmani. Pandangan individu terhadap penampilan fisik dalam arti siapa? Ya minimal kualitas seperti anak didik kita. Penampilan fisiknya, bagaimana hal itu memperoleh identitasnya. Lalu perlu memiliki keyakinan akan penampilan dan kesehatan fisiknya agar dapat mencerminkan kehidupan yang kuat. Dengan kata lain, istilah sekarang supaya guru tidak dicemoohkan oleh anak ketika dari segi fisik tidak percaya diri karena ada kekurangan. Nah sekarang udah lain lagi, meskipun dia ada kekurangan, tetap seorang guru harus percaya dengan fisiknya itu, mungkin yang akan didukung dengan konsep diri akademiknya ini. Jadi artinya
bagaimana seorang guru secara fisik sehat, tangannya, pokoknya itu fisik, panca inderanya lah juga, paling tidak panca inderanya. Dengan demikian akan mencari kehidupan yang kuat. Orang ilmuwan Thomas Alva Edison menyampaikan cukup dengan 1 ide dan 99 tetes keringat untuk meraih kesuksesan. Artinya harus percaya diri kita untuk bisa sukses. Percaya diri dengan kemampuan fisik kita, dengan keadaan fisik kita, sehingga ini yang akan membuat kita percaya diri. Ini. Dan yang ketiga, konsep diri sosial. Sosial itu berarti hablum minan nas, hablum minal alam. Untuk pada cara ini bagaimana kita melihat diri kita dalam konteks hubungan sosial, sosial kemasyarakatan. Kenapa? Karena pun pasti akan dipikiran dengan masyarakat, komunikasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Juga bagaimana individu menilai dirinya dengan lingkungan sekitar. Jadi kita harus bisa sejauh mana sih saya itu bisa bersosialisasi dengan masyarakat, bisa berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan anak, berinteraksi dengan teman-teman sejawat di satuan pendidikan, berinteraksi dengan berbagai macam makhluk hidup. Ya, berarti kita harus, kalau kalimat ini berarti kan kita muhasabah, membaca diri kita. Maka ini menjadi penting. Kita ingat dalam konteks Islam ada hablum minallah, hablum minan nas. Nah, konsep sosial ada kaitan dengan hablum minan nas. Karena kita pasti sebagai makhluk sosial kita akan berinteraksi, berhubungan satu sama lain. Dalam konteks sosial ini ada beberapa peran penting. Kenapa? Karena pertama, duta besar masyarakat. Kita ini sebagai duta besar masyarakat yang bertanggung jawab untuk membentuk anggota masyarakat lebih baik. Artinya kita sebagai bagian dari masyarakat yang akan membentuk masyarakat ke depan melalui pendidikan agar menjadi mereka nanti kelak akan supaya menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Kan itu tujuannya. Nah, ini. Jadi kita itu dianggap dalam teori pendidikan sebagai apa, dalam teori mata kuliah kepribadian ini bagian itu adalah duta besar masyarakat. Sehingga sikap kita pun oleh masyarakat pasti akan dinilai, akan diperhatikan. Kalau kita sering dengar sekarang, apa-apa yang serahkan guru, anaknya nggak berhasil serahkan guru. Gitu ya. Tapi ketika guru bagus, sedang disebut, nggak apa-apa. Jadi ini dia bertanggung jawab untuk membantu anggota masyarakat. Berarti kita itu katakanlah kalau di MI berarti dia bertanggung jawab untuk satu kelas agar bagaimana dia ke depan menjadi lebih bagus. Yang suatu saat mereka akan menjadi bagian dari masyarakat. Mungkin nanti ke depan mereka juga bagian masyarakat berdunia pendidikan, masyarakat secara umum. Itu yang pertama. Dan yang kedua, representasi masyarakat, bagian yang mewakili masyarakat yang mencerminkan nilai dan norma sosial di pendidikan. Jadi kita ini sebagai bagian dari masyarakat yang
akan mencari nilai-nilai dan norma. Tadi kalau istilah orang Sunda mah, guru kencing berdiri, anak kencing sambil lari. Jadi kita akan mencerminkan nilai dan norma sosial, terutama di pendidikan. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan kaburan maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Di ayat tersebut mengisahkan bahwa kita itu guru harus sesuai apa yang dia katakan dengan yang dia perbuat. Nah ini yang agak sulit itu, terutama bagi kaum adat. Ini bukan menyinggung, ini contoh kecil saja. Ketika guru rambutnya gondrong, pasti dia tidak akan berani menegur anak yang rambutnya gondrong. Sian dibalikkan, kau ayah nama baru sekolah itu. Contoh banyak contoh yang lain. Nah itu kalimatnya. Kan dia harus mencerminkan, menjadi perwakilan masyarakat yang memberikan nilai-nilai dan norma sosial. Pokoknya Pak Guru musalah sautik gue. Dan di masyarakat nggak kenal dia guru agama ataupun guru umum. Pokoknya guru gue dianggap mampu segala-galanya. Pokoknya pinter guru mampu. Tidak boleh salah. Dititah hadiah kudu bisa. Dititah tahlil komo. Ditembak kudu jadi imam kudu bisa. Ya itu. Kenapa? Karena tadi ini. Yang kedua ini dia mencerminkan masyarakat dalam masalah nilai-nilai dan norma sosial, terutama di pendidikan. Yang ketiga, agen perubahan. Seorang guru harus bisa merubah. Dia sebagai agen, sebagai change. Agen perubahan, merubah watak siswa, merubah watak anak. Kedepannya dia akan merubah masyarakat. Makanya dari pendidikan, dari seorang guru. Dalam sejarah Jepang itu ketika dimorbanin habis, dia yang katakan bukan harta, tapi adakah guru yang masih hidup saat perang dunia kedua ini? Dia ditanyakan guru, bukan yang ditanyakan itu konglomerat, tapi dia hanya ditanyakan guru si presidennya itu. Adakah guru yang masih hidup? Karena dari guru inilah akan merubah watak dunia, akan merubah watak bangsa. Pokoknya segala macam kehidupan di masyarakat itu hampir berputar kepada guru. Guru masalah ada sedikit, udah habis. Sehingga ini jadi kenapa? Karena dia seperti itu. Dan yang keempat, bagian dari kelompok elit. Nah ini apa? Elit, sekelompok elit, kelompok intelektual tadi. Jadi guru itu pokoknya harus pinter deh, guru bisa. Kok guru agama mah? Benar. Jangan salah, kalau guru RA nanti pas ikut pengajian disuruh hadiah. Karena itu kelompok elit intelektual, gimana juga guru itu. Dan itu sudah ada di kalangan elit, dalam arti elit pengetahuan, keilmuan, yang memiliki wawasan luas dan menjadi panutan. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kalau kata Al-Quran. Ya, yes. Tak terkecuali guru umum, tak itu sama.
bisa ngejar matematika, guru mah pasti dianggap kita segala-galanya pokoknya. Itulah yang membedakan guru. Nah ini ada 4 indikator dari konsep diri sosial. Karena kita ini akan berhubungan dengan sosial. Yang 4 konsep menjadi duta besar masyarakat, sebagai representasi masyarakat, sebagai agen perubahan, dan menjadi bagian kelompok elit intelektual. Oleh karenanya ada istilah sekarang ini guru pembelajar. Artinya guru yang akan senantiasa belajar dan belajar. Itu sekarang tuh ada siswa pembelajar, ada kepala pembelajar, pengawas pembelajar, guru pembelajar. Di dunia pendidikan itu yang guru harus senantiasa mengasah, menambah, mengembangkan kompetensinya. Nah ini kompetensi yang kedua. Ada yang ingat? Kompetensi guru itu kan pertama kan pedagogis, dia bisa ngajar. Nah saudara ini sudah dapat bisa ngajar, karena sudah pernah jadi guru. Makanya kuliahnya enggak dari semester 1. Yang kedua kepribadian. Nah ini. Yang ketiga sosial. Yang keempat penilaian. Dicari 4 kompetensi guru, dan itu nanti akan dikembangkan menjadi 14. Sosial itu ada ini terutama akademik. Pedagogis itu ada 7 nanti, ada 7. Kepribadian ada 4. Kemudian penilaian itu ada 2, ada 3. Pokoknya 14 semuanya paling. Yang paling banyak adalah pedagogis. Jadi guru itu nanti kalau yang sudah terbiasa dinilai itu banyak. Bagaimana dia di masyarakat, bagaimana dia bisa mengembangkan madrasah sebagai guru yang profesional. Silakan dia ikut kegiatan-kegiatan masyarakat. Guru itu akan saya sampai ke sana. Dari itu ada 14. Saya sampaikan hari ini kompetensi kepribadian yang kita bahas hari ini. Nanti masih nyambung dengan yang psikologi sebenarnya. Karena berbicara kepribadian berbicara hati. Karena dari kepribadian yang bagus ini akan melahirkan sikap, akan melahirkan perilaku yang memang dari hati. Kalau ini berbicara lebih kepada kenyataan yang bisa dilihat. Kalau psikologi berbicara tentang jiwanya, tadi sudah dibahas. Tapi tadi lebih kepada anak. Karena kan di dunia pendidik guru ini ada psikologi umum, psikologi pendidikan, ada psikologi kejiwaan yang di guru itu, yang pernah saya dapat guru di PGI banyak. Jadi ini 4 poin penting dari konsep diri sosial, sehingga dengan demikian guru itu menjadi pribadi yang walaupun tidak paripurna ya, tapi dengan 4 ini kita insya Allah sudah menjadi pribadi yang lebih bagus. Nah ini yang ideal. Jadi ideal teh hayangna gitu kan. Gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh individu. Apa sih yang diharapkan oleh anak ketika dia belajar? Pengalaman. Ya, tidak pengalaman.
Mencakup apa? Aspirasi apa? Kehendak ya, kehayaan ya. Dan harapan pribadi yang berbentuk dalam pola pikirnya. Jadi idealnya dalam pola pikir, dalam mindset, cara berpikir. Nah, ini kita harus kuasai ini. Nah, konsep diri ideal ini ditandai beberapa karakter atau sifat seperti memiliki visi hidup. Kita harus punya visi. Saya ingin menjadi manusia yang berguna. Itu visinya. Saya harus menjadi guru yang diteladani. Itu visinya. Nanti pelaksana atau misinya, seperti kau ingin menjadi guru teladani, jangan sekali-kali berbuat yang kurang as, paling tidak. Jadi harus memiliki visi hidup. Pasti semua tidak walaupun dia tulis kayak di sekolah. Persatuan kan dituliskan terwujudnya peserta didik yang berpengetahuan dan berlaku karimah. Kita mah nggak usah menulis itu di rumah, usah kita tulis, tapi sudah ada di otak, di hati kita. Ketika saya ngajari dulu, berarti saya menjadi guru yang bisa diterima oleh anak. Contohnya, karena itu banyak indikatornya. Berarti memperhatikan anak, mengajar dengan baik, membimbing anak, kan begitu. Suka tidak suka itu pasti ada. Karena saya pasti ada visi itu di setiap guru, bahkan setiap orang mungkin. Visi itu kan mimpi. Kemudian yang kedua, memiliki pandangan positif tentang nasib baik dalam kehidupan. Jadi ari ulah guru mah ulah sok pesimis, kudu optimis. Jadi kita harus positif thinking kalau kata orang rumah. Terhadap nasib baik dalam kehidupan. Pokoknya insya Allah. Jadi kita harus pandangannya harus yang positif. Kalau pandangannya nggak positif, ngapain jadi guru? Gitu kira-kira. Dia harus berpositif, positif thinking tentang nasib bagaimana dia ke depan, ya, dan kehidupan nanti. Kemudian menunjukkan sikap optimis, yakin. Optimis itu dalam Islam harus. Wala kayak asuh rohillah, kalau tidak salah dalam surat Yusuf. Jangan engkau berputus asa dengan rahmat Allah. Itu optimis. Hari ini saya seperti ini, besok pasti akan lebih baik. Jadi, kalau ini tidak ada, saya harus dibuat bagus. Anak didik saya harus bagus, harus pintar, harus naik kelas semua. Kenapa? Karena dia optimis itu akan memberikan dorongan. Dorongan bagaimana kita mengajar dengan baik, bagaimana memperhatikan mereka, bagaimana melayani mereka, membimbing mereka. Kalau sudah nggak optimis, akan repot. Kalau dalam teologi ini maksudnya konsep qadariyah. Kalau yang tidak punya rasa optimis, berarti itu ada orang Jabariyah. Maksud Allah, budak misalnya, kita kajian, itu Jabariyah. Kenapa? Kan kita punya akal. Dari akal itu, dari kemampuan inilah akan melahirkan sikap optimis. Gitu.
Jadi kudu optimis. Dan itu akan mendorong kita mau berusaha. Bayangkan kalau semua orang baca Al-Quran, kayaknya nggak bakal ada pasar, nggak bakal ada yang kerja. Oke, enggak masuk. Empat, memiliki kepekaan untuk melakukan introspeksi diri. Nah ini, muhasabah diri. Ini tetap sebaik-baiknya apa yang dilakukan, kita harus sering muhasabah diri, berintrospeksi. Kalau dalam Islam itu kata kayak itu sepertinya roja dan apa satu lagi, kita itu harus takut, tidak harus takut. Nah ini, kalau saya berdiri bagaimana nanti hasilnya? Saya sudah melakukan ini, coba kita lihat hasilnya nanti. Jadi ini, dia harus peka untuk bahkan diri introspeksi supaya ada peningkatan. Jangan diam di zona nyaman, itu kata orang-orang sekarang. Sudah terlalu enjoy dengan zona nyaman, kita tidak diperhatikan, tapi kita jadi sieun jeung roja teh kudu seimbang lah cek kiai. Apa istilahnya? Ini kita harus peka untuk bisa mengintrospeksi diri kita. Yang kelima, mampu melakukan refleksi diri secara positif, mengembangkan, merefleksi mengembang kembali, berpikir ulang, melakukan pengulangan secara positif apa yang ada di diri kita, mengambil langkah-langkah dan kesimpulan-kesimpulan secara positif. Nah, konsep diri ideal ini terbentuk dari cara pandangnya terhadap kemampuan. Nah, tadi akademi, beriman terhadap kondisi fisik dan bergaul dengan sesama. Jadi ini akan didukung, akan terbentuk dengan bagaimana kita memandang kemampuan kita, kemampuan pengetahuan kita, kemudian penerimaan terhadap kondisi fisik dan bergaul dengan sesama manusia. Ya, jadi ada 4 konsep ideal yang harus kita kembangkan sebagai seorang calon atau sebagai seorang guru. Jadi 5 ini. Oke, kita tunda dulu. Siapa ada yang menyampaikan? Ayo, ada nggak yang ini? Barangkali yang mau sharing atau apa? Bertanya lah atau guru kamu Ritma. Ya, silakan. Ada nggak? Ada? Nanti akan kita lihat di kuesioner. Karena nanti dibukukan pekan depan. Nanti udah beres. Kita lanjut dulu. Ayo mau diskusi dulu. Lanjut. Oke. Saya komponen. Bagian pembentukan pribadi guru
atau kepribadian guru. Pokoknya ini berupa beberapa aspek seperti sifat, sikap, dan perilaku yang dimiliki oleh seorang guru yang mempengaruhi kualitas pembelajaran dan hubungan dengan siswa. Ini komponen-komponen kalau tadi apa tadi? Tadi konsep sosial, konsep diri ideal. Jadi idealnya dulu kan seperti itu. Sekarang komponen-komponennya, ya. Jadi pembentukan dari komponennya yang harus kita pahami sehingga ini akan membentuk kualitas pembelajaran siswa atau pembelajaran kita. Pertama, pengalaman. Pengalaman adalah guru yang berapa coba? Guru yang terbaik. Kepribadian seseorang mulai terbentuk sejak usia dini, ternyata sejak kecil. Jadi dan terus berkembang sampai akhir kehidupan. Pengalaman yang membentuk kepribadian positif akan memberi dampak besar pada proses transformasi kepribadian peserta didik di kelas. Jadi ternyata kita itu sejak sudah punya kepribadian ini. Kemarin sudah dikatakan kemarin bahwa saya itu diceritakan oleh Hanif. Ya kemarin fitratan Hanifah dalam surat apa tuh bahwa kita itu adalah semua oleh sifat Hanif. Jadi kita sejak dini, sejak kita lahir sudah ada, hanya terus berkembang. Nah inilah, nah selama hidup dia nanti akan berpengaruh. Kemarin dijelaskan anak yang hidup di dunia di daerah pertanian akan berbeda dengan anak yang hidup di daerah industri. Begitupun seorang guru. Pengalaman guru sejak kecil, sejak dia dewasa yang hidup di pertanian dengan di industri pasti akan berbeda. Sikap guru yang hidup di perumahan dengan yang di pedesaan akan juga berbeda. Kalau di perumahan kan terkenalnya apa individual ya. Kenapa? Karena dia sibuk dengan dirinya masing-masing. Ini pengalaman ini akan berpengaruh kepada pribadi kita, termasuk memberi dampak besar pada proses transformasi kepribadian peserta didik. Kalau kemarin Bapak katakan, ya kalau lagi ada masalah di rumah jangan dibawa ke kelas. Dia udah pas datang ke kelas sudah hilang. Yang ada adalah anak-anak saya yang sekian puluh orang, yang satu kelas 50 orang, yang 40 orang, yang 28 kalau DNI atau 30 di sana dia dan lain sebagainya. Jadi pertama ada konflik pengalaman. Jadi ini akan mempengaruhi kepribadian seorang guru. Pengalaman. Kenapa? Kalau umpamanya gini, mungkin dia ketika dia kecilnya suka dibawa oleh mamanya, oleh bapaknya ke sekolah. Bisa jadi dia nanti udah besar kata-katanya, saya akan jadi apa? Saya akan jadi guru. Coba aja. Atau seorang ustazah punya anak bertanya, saya ingin jadi ustazah kayak mama, ingin jadi ustaz kayak bapak. Kenapa? Karena dia sudah punya pengalaman tuh. Begitupun kita secara apa? Kita secara pengalaman kita akan berpengaruh walaupun begitu. Nah pengalaman itu kan ada yang ngaji di rumah, ada yang melihat orang lain. Oh, ketika dia ikut ngaji, oh gitu cara guru ngaji. Dia masuk ke TK. Oh gitu cara ngajar. Kita akan membentuk. Hanya hari ini mungkin kita saudara tidak sadar itu. Oh ketika hari ini kita ingin jadi guru, mungkin waktu kecilnya pernah melihat. Kenapa? Karena
dari kecil kita pernah sudah ada. Sudah ada sejak kecil sudah ada. Jadi ketika ibunya seperti itu atau mungkin lihat tadi kan di depan kan ada lingkungan sosial masyarakat, itu akan berpengaruh. Ya, berpengaruh. Jadi ini akan berdampak besar. Dunia positif dan memberi dampak yang besar pada proses transformasi. Jadi pemindahan kemudian peserta didik di kelas. Jadi apa yang pengalaman kita itu akan kita transformasi ke dalam siswa. Nah itulah guru. Walaupun kita tidak pernah berniat mencetak guru. Kan anak itu, oh guru ini bagus, nanti Abi kayak jadi guru. Kan bisa seperti itu nanti. Itu namanya transformasi kepribadian dari kita kepada anak. Mungkin kepada anak tetangga kalau kita lagi di rumah, lagi menjadi guru ngaji. Gitu. Jadi ini pengalaman, bahkan tadi pengalaman ada guru yang sangat besar. Dan yang kedua pengetahuan yang didapatkan seorang guru dalam proses belajarnya dapat membantu juga dalam proses belajar di kelas. Seperti kemampuan dalam menguasai materi, pelajaran dan metode pembelajaran. Inilah pentingnya. Makanya kenapa sih di dunia pendidikan seorang guru kudunya RPP agar dia mengetahui, agar dia menguasai apa yang ia akan sampaikan selama 35 menit di MI, 40 menit di MTS, di SMP, 45 menit di SLTA. Itu sebagai minimal agar dia lebih menguasai materi yang akan dia ajarkan. Oh saya metodenya metode ini nih. Materinya baik, metode cocoknya metode ini. Jadi harus kuasai. Supaya apa? Supaya ini membantu dalam proses belajar di kelas. Ya. Apalagi sekarang kan di dunia sekarang guru itu bukan satu-satunya bahan bukan satu-satunya sumber ilmu sekarang itu kan. Guru itu. Karena sekarang kan bisa belajar di YouTube, bisa belajar di TikTok. Tapi media-media itu lebih besar pengaruhnya. Soalnya kan banyak dicoba seorang guru yang memang kelihatannya ideal, ya dia bukan ada dia buat konten, ya si ideal mungkin, sehingga menjadi suka anak itu. Gini kamar mana itu guru tidak kira, bagi guru iman gitu. Jadi pengetahuan ini akan membantu dalam proses belajar di kelas. Kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran. Jadi kita harus menguasai metode pembelajaran dan menguasai materi dan metode pembelajaran. Kemudian contohnya menguasai materi yang akan diajarkan. Makanya kan ada dalam dunia pendidikan yang sudah ada sekarang mungkin dikenal CP, ATP, ya. Kalau dulu berarti KI, KD, yang dulu dan sebelumnya. Ya itu dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana guru bisa menguasai itu, sehingga pembelajarannya menjadi lebih bagus. Kemudian mengupdate pengetahuan dengan perkembangan terbaru. Harus mengupdate. Itulah yang dimaksud berarti guru pembelajar. Guru harus mengikuti zaman dalam proses pembelajarannya. Dalam ilmu kekinian kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tapi satu yang tidak boleh adalah akidah dan akhlak. Tak boleh itu. Kau untuk pengetahuan harus menentukan. Kata Rasul, didiklah anakmu sesuai dengan zamanmu. Saya kalau zaman digital, guru juga harus mampu. Nanti dengan mengarahkan siswa kepada penggunaan yang lebih positif,
Walaupun di beberapa satuan pendidikan memang dilarang, tapi sekarang sudah kan sekarang ada yang terbaru kan sekarang ada mata pelajaran tentang coding dan AI. Ya, Permendikbud nomor 13. Itu kurikulum sekarang kan ada, walaupun masih pilihan. Jadi bagaimana seorang guru nanti AI ini bisa bermanfaat, bisa bernilai. Jangan sampai dengan bisa AI justru malah jadi banyak madorotnya gitu kan. Apa benar guru udah sampai belum kemarin contoh penggunaan AI yang madorot? Belum ya? Kemarin saya lagi ke madrasah pervisi administrasi guru, ngobrol dengan guru, kemudian dia bagus IT-nya. Kita berbicara langsung berbicara Pak IT yang bunyinya pada AI. Cik Pak, Bapak kalau di fotonya, sama Bapak terbaiksa foto begitu ya. Dan saya foto. Nih Pak, katanya foto Bapak tuh ada siapa tuh di belakang. Tiba-tiba di belakang itu ada perempuan yang lagi bersender. Bisa dibayangkan gitu. Kalau saudara yang sudah punya suami atau istri, dibuat itu bisa jadi fitnah. Ini fitnahnya AI. Ini fitnah yang terbesar katanya. Coba kalau disebar, itu memang persis sekali. Saya coba tuh minta ke AI itu, coba minta orangnya dibakar sate, bener. Kembali saya coba, saya lagi dipoto, coba minta saya berdampingan dengan perempuan. Ternyata ayah yang mendampingi. Selibat itu bisa jadi asli, kecuali oleh ahli forensik ya, ketahuan ya. Artinya, nah sekarang kita sekarang sudah menguasai IT. Saudara itu yang hidupnya di zaman sekarang beda dengan saya dulu. Apalagi mungkin anak-anak kita sekarang yang sekarang masih di FI, ya, generasi Z, termasuk kalau pas ada di generasi ini milenial. Semua saya suka menguasai. Karena pentingnya menguasai supaya kita juga nanti bisa memfilter. Ya jangan saja kodarakan digambarkan itu kan AI. Itu kan yang kurang bagusnya. Jadi yang teknologi suatu saat kalau tidak dibarengi dengan nilai-nilai agama akan seperti itu. Tombak ke sepok, upload dari Facebook, wah kiamat tuh. Ya, itu. Nah ini artinya bagaimana kita bisa memberikan badan dengan pendekatan yang memang disukai anak. Sehingga kita menguasai metode seperti apa yang silakan saja. Nanti mungkin di penyampaian tentang metode pembelajaran. Materi yang akan diajar. Kan sekarang belajar nggak mesti duduk begini, ya bisa dibawa keluar. Nah, mengupdate pengetahuan dengan perkembangan terbaru ini yang jadi kita harus bisa minimal jangan dari minimal ya sedikit banyak tahu lah gitu kan. Banyak. Oke, itu yang kedua, jadi pengalaman, komponen pribadi dan kemudian pengetahuan. Tiga, keterampilan. Tapi di sini mencakup kemampuan guru dalam mengajar, mengelola kelas, dan berkomunikasi dengan siswa ataupun dengan lingkungan kerja. Jadi kita dituntut untuk terampil dalam menguasai kelas, dalam mengajar, dalam berkomunikasi dengan siswa ataupun dengan lingkungan kerja. Yang di dalamnya bukan itu berarti ada satpam, ada OB-nya,
ada kantinnya, dan segala macamnya. Kita harus terampil, ya, berkomunikasi dengan mereka, lebih dengan siswa. Bagaimana menghadapi siswa yang seperti ini? Kan sudah disampaikan bahwa ketika satu kelas 40 menit atau 80 menit di kelas, yang jumlahnya 40, berarti kita akan berhadapan dengan 40 karakter, dengan 40 permasalahan. Katakan coba yang sedikit aja, 30 lah. 30 permasalahan, 30 karakter, 30 kebiasaan yang berbeda. Maka kita harus terampil. Bagaimana caranya? Ini yang tuntutan kita. Tuntutan sebagai seorang guru. Tadi yang nomor 2, nomor 1 dan nomor 2. Termasuk apalagi dengan lingkungan kerja, berarti dengan sejawat. Kalau di SD, sekarang sekolahnya berarti gimana dengan 10 orang? Kita terampil berkomunikasi dengan mereka. Kalau ada penjaganya dan sebagainya. Contohnya baca dengan efektif dan efisien. Artinya selama 40 menit atau 30 menit atau 60 menit atau 80 menit kita mau benar-benar digunakan dengan pelajaran yang memang mengesankan bagi siswa. Sehingga walaupun hanya 40 menit tapi siswa itu ada yang bisa didapat, ada yang bisa dipahami, ada yang bisa menjadi tambahan pengetahuan, tambahan pengalaman. Karena setiap saat pertemuan hari ini dan besok mungkin ada yang berbeda. Pengalaman dia hari ini dan pengalaman dia besok atau sebelumnya itu mungkin ada yang berbeda. Ya. Nah sehingga waktu yang itu kita gunakan dengan efektif dan efisien. Jadi harus terampil. Makanya kan kalau di modul ajar atau di kelas ada sekian menit persepsi, sekian menit pendahuluan, sekian menit kita kemudian terakhir sekian menit refleksi, mengulang kembali atau yang bertanya-tanya gitu. Kemudian sekian menit penilaian kan di RPP itu biasanya seperti itu biasanya. Ya, di RPP itu. Jadi yang 40 menit atau 80 menit kalau 2 jam kalau misalnya atau 60 menit itu sudah didesain sedemikian rupa. Nah kita harus terampil mengatur itu. 5 menit persepsi, pokoknya tanya coba bagaimana kemarin, siapa yang mestinya main apa? Itu. Ya itu harus pandai, harus terampil menggunakan waktu itu. Dan mengelola kelas dengan yang kondusif, dikelola duduknya dan lain sebagainya. Kan cara pembagian tempat duduk juga kan di pendidikan itu ada bermacam-macam. Enggak seperti begini terus. Ada yang letter, ada yang jijal. Ya. Kalau ini kan sistem konferensi. Nah, seperti ini kan seperti ini kan. Ada yang sistemnya sistem kayak rapat-rapat. 5 orang berkelompok dipulang kembali gitu kan. Kan begitu. Kita bagaimana mengelola kelas sehingga anak itu tidak jenuh dan akhirnya asik anak itu. Ketika anak sudah asik dengan itu, dia juga akan belajar dengan asik juga. Dan berkomunikasi efektif dengan siswa, apalagi ini ya. Komunikasi efektif dengan siswa apalagi ini, sehingga ini sangat dituntut. Komunikasi di sini dalam arti luas, termasuk permasalahan bagaimana kita bisa membuat komunikasi dengan siswa dengan apa yang dihadapi di rumahnya, dengan yang dihadapi dengan kakaknya. Kalau di sanawiyah atau SMA mungkin dengan lawan jenisnya mungkin. Ya kita bisa mengungkap itu. Makanya sekarang yang terbaru hari ini ada Permendikbud nomor 11. Bisa dikatakan ada fungsi guru. Saya guru itu bertambah bukan saja sebagai wali kelas, tapi juga harus menjadi wali.
guru wali. Ya diatur itu supaya bagaimana nanti anak ini bisa belajar dengan baik. Makanya ada istilah guru wali sekarang itu. Karena betul ini untuk tujuan ini. Jadi keterampilan. Kemudian yang keempat, kepribadian atau sikap. Guru memiliki kompetensi kepribadian yang kuat, hebat dan cermat, akan mampu mengelola emosi dan ini perasaan, setiap ego dengan baik sehingga bisa menjadi energi positif bagi peserta didik dan mampu menempatkan sikap dalam rekan kerja dan lingkungan sekolah atau madrasah. Ini, ya. Jadi kita bisa mengelola emosi. Seperti tadi dibuka dan kemarin disampaikan. Dan sehingga menjadi energi, akhirnya menjadi energi yang positif, menjadi kekuatan yang positif bagi peserta didik. Ketika gurunya datang ke kelas loyo, dan kuhab dan ada semangat, guru lagi ada loyo. Tapi ketika gurunya semangat, ceria dengan tampilan yang rapi dan lain sebagainya, anak kita akan senang. Tapi yang usia-usia di ke bawah, itu kalau SMP nggak begitu ya, tapi kalau yang anak kecil itu, apa jadinya kalau gurunya datangnya cemberut? Betul gunawan ya cemburu pada datang hari kejual sini. Mungkin saudara punya pengalaman itu dulu saat sekolah. Saat di MI, mungkin di SD, di SMP atau di sanawiyah, mungkin di SMA, mungkin juga di hal yang lain. Dia harus ceria. Kenapa? Itu akan menjadi tenaga yang besar atau energi yang positif bagi peserta didik. Sehingga dan ini juga harus mampu menempatkan sikap dengan rekan kerja dan lingkungan sekolah. Contohnya bersifat positif dan penuh dukungan, mendukung kegiatan siswa. Apapun yang ada kepada siswa, meskipun itu tidak benar, tetap kita dukung. Tapi dengan catatan nanti suatu waktu saatnya kita kasih tahu. Oh nah, sebaiknya apa? Hindari kalimat tidak boleh. Sebaiknya, nah kamu itu begini. Jangan begitu. Jadi itu apa? Kemampuan komunikasi. Yang penuh. Nah, kemudian menunjukkan empati dan kepedulian apalagi. Perhatian dalam arti yang luas. Tadi termasuk kenapa barangkali ada yang saya bantu, kok kamu datang tiba-tiba kamu cemburu terus, nggak punya jajan ya, atau di mana ibu belum sarapan, kan itu kan empati. Ini yang terkadang sering terlupakan, ya saya nggak pernah mengajar karena saya baru sadar, oh iya berarti saya ini tidak boleh. Jadi itu empati, ya. Kemudian kepedulian, menghargai perbedaan individu. Jadi apapun itu kita harus menghargai. Yang punya individu yang memang punya karakter dan kebiasaan yang berbeda. Jadi itulah. Jadi makanya tugas guru itu sangat mulia. Guru satu ya di sana kami harus bisa memfasilitasi kepada berbagai macam karakter, berbagai macam kelemahan anak yang ada di kelasnya. Ya habis ya. Itu. Ini pemberian sikap. Jadi ini komponen yang keempat. Jadi guru harus memiliki kompetensi kepribadian yang kuat, harus kuat. Artinya dapatnya kuat tadi, kuat, hebat, cermat, sehingga ini akan bisa mengelola emosi. Kalau sudah kuat, yang tadi ini dari rumah, jadi nggak dibawa ke sekolah, nggak dibawa ke kelas, nggak dibawa ke dengan teman dan lain sebagainya. Dan dengan kemudian perasaan serta ego. Ya, insya Allah kalau mungkin atau egonya kalau guru mungkin akan lebih berkurang lah ketimbang anak sanawiyah atau anak MI kalau egonya. Tapi mungkin yang emosi dan perasaan
Dan kalau sudah demikian, ini akan menjadi energi yang positif dan yang kuat bagi kita. Kemudian yang kelima, profesionalitas orang guru. Seorang dalam profesionalitas tinggi akan menjunjung konsep dan prinsip hidup yang sesuai dengan norma profesinya. Konsisten dalam menjunjung tinggi etika dan prinsip ini menjadi tanda dalam sekali juga menjadi pedoman guru dalam menjalani tugas. Ini gambarannya tadi berbaju ya. Ini gambaran profesional. Pakai itu kan pakai tiang. Coba kalau pakai tali rapia. Yang adanya, pakai rapia coba di atas lah. Itu tiang, coba gambarkan itu tiang kan besi. Itu profesional. Akan menjadi konsep dan prinsip hidup yang sesuai dengan norma profesinya tadi di belakang. Apa norma profesi sebagai seorang guru? Konsisten dalam menjunjung tinggi etika, moral, dan prinsip ini menjadi teladan bagi peserta didik. Juga menjadi pedoman guru dalam menjalankan tugasnya tadi. Ingat kita sikap kita akan menjadi teladan bagi anak, akan dicontoh oleh anak. Contoh menjaga kerahasiaan siswa. Jangan sekali-kali kita bisa menjaga ada 40 rahasia siswa yang salah hasil kita, itu harus bisa dijaga. Jangan sampai bocor kepada temannya yang lain. Tidak lakukan diskriminasi apalagi. Tadi kan di sana bisa melayani individu dan menghormati hak siswa. Jadi kita hormati hak siswa dengan sebaik-baiknya. Inilah yang maksud profesionalitas atau profesional. Keterampilan sosial. Nah, ini mencakup kemampuan guru dalam berinteraksi dengan siswa, rekan kerja dan masyarakat, berkomunikasi dengan efektif, mengelola konflik. Nah, ini yang susah itu, mengelola konflik di antara siswa dengan siswa, konflik kita dengan kita, konflik diri kita. Nah, ini sudah masuk keterampilan sosial. Dan dengan siswa, rekan kerja dan masyarakat. Bagaimana dengan masyarakat? Kita memiliki keterampilan sosial, berkomunikasi dengan masyarakat, mengelola konflik, membangun hubungan positif dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitar, dengan siswa dan juga dengan rekan sejawat di lingkungan pendidikan. Itu keterampilan pokoknya nomor 6. Kesimpulannya, jadi penilaian efektif entah itu dari segi pengetahuan, sikap, profesionalisme, kemampuan dalam sosial ataupun emosional dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kita dengan siswa. Itu sudah kita miliki, insya Allah kualitas pembelajaran kita dengan siswa akan lebih baik. Jadi yang perlu kita lihat sekarang kualitas pembelajaran yang sudah terbiasa ngajar dengan materi ini dan mata kuliah ini akan lebih meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, itu yang diharapkan. Kalau mengajar pasti semua bisa. Jadi mengajar itu kan hanya memindahkan transfer ilmu. Anak yang tadi tidak tahu satu dengan satu itu dua, anak bisa itulah ngajar. Tapi karena kan musim itu ada membimbing, ada membina, ada mengarahkan. Nah ini yang tiga ini paling tiga, membimbing dan mengarahkan ini yang memang perlu kepercayaan diri kita, ilmu kita, sosial kita, sikap kita, keterampilan sosial dan sebagainya yang tadi itu yang aku namakan peningkatan kualitas pembelajaran. Ngajar mah gampang, budak SD, budak sarjana bisa ngajar ke budak SD. Ngajar mah, tapi transfer ilmu mah mudah. Tapi yang sangat sulit itu tadi transfer sikap, bagaimana membentuk karakter anak. Nah itulah makanya. Itulah yang ada di baik psikologi dan juga termasuk itu. Karena untuk itu, untuk kualitas pembelajaran. Bisa ngajar udah karena dia kita ngajar gitu.
Kali yang kita ngajar sana boleh disalib di ngajar. Makanya mau menyampaikan mau mentransfer. Itulah materi pada hari ini. Tapi dengan materi ini mudah-mudahan kita mampu mengetahui konsep dan komponen kepribadian kepribadian seorang guru. Silakan, ada yang bisa atau ada yang bisa menafsirkan tuh. Itu ada 6 kali 4. Tapi cuma 1. Apa itu artinya? Itu ada 6 lampu listrik, ada 24 ya. Tapi hanya 1. Apa coba artinya? Hah? Apa Bu? 3 siswa 1 guru. Jadi yang ini tuh guru. Guru harus bisa menerangi kepada yang lainnya. Kalau persis, kalau di bawah berarti masyarakat. Kalau sesama guru ya berarti harus bisa berani rekan-rekan dengan materi yang ini kesimpulan. Jadi itu guru kita. Saudara semua ada di sini. Saya ini orang tulisan di tengah ya di sini. Ini apa? Memang jumlahnya kan 24. Jadi ini kesimpulannya bahwa kita dengan seperti ini kita akan memiliki kepribadian yang efektif sehingga kita bisa terima, bisa memberikan penerangan, bisa menjadi contoh yang nanti sikap kita akan dicontoh oleh anak didik kita. Silakan disampaikan. Izin bertanya boleh? Anak. Mohon maaf sebelumnya ya Pak ya. Tadi kan dibahas guru itu dituntut untuk membentuk kepribadian siswa. Jadi kita kan di sekolah itu punya anak karakternya yang random gitu ya. Dari ini semua kita punya. Nah kebetulan ini ada real kehidupan saya ketika di kelas gitu. Punya anak yang spesial 1 ya. Nah itu tuh di kelas kita itu sudah berusaha mendidik dia gitu ya. Dari mulai ini sampai ini tuh saya didik gitu ya. Nah ketika dia pulang ke masyarakat atau ke orang tuanya gitu ya, ke sosialnya gitu, orang tuanya itu tidak ikut serta gitu dalam mendidik anaknya gitu. Nah apakah saya harus datang ke orang tuanya bagaimana? Jadi supaya orang tuanya itu ikut serta mendidik juga gitu, tidak hanya mengandalkan seorang guru di sekolah gitu. Oke, keberhasilan pendidikan itu ada beberapa faktor. Ini berbeda di dalam konteks keberhasilan pendidikan. Gurunya sudah bagus, sudah mencoba melakukan yang terbaik ya di kelasnya. Tapi ada beberapa faktor. Pertama, faktor masyarakat, faktor lingkungan keluarga. Nyambung nggak dengan kita? Apa yang kita sampaikan ada dukungan dari orang tua. Contoh kecil. Kalau di madrasah atau kalau di sekolah di satuan pendidikan lah. Katakanlah kita melarang merokok, guru semua tidak merokok katakanlah. Tapi ketika di rumah orang tuanya merokok akan berhasil nggak? Tidak akan berhasil. Karena orang tuanya juga merokok. Maka suatu saat bareng-bareng untuk beli rokok. Ini buat kamu gitu. Akan pasti nggak bakal. Ya. Itu satu contoh. Bukan masyarakat. Kita melarang katakan contoh sekarang KDM ya, pokoknya ada jam malam. Oh terus satuan pendidikan melarang itu, kemudian tapi orang tuanya membiarkan akan berhasil juga? Tidak akan berhasil. Itu secara umum. Kemudian secara spesifik kita harus bagaimana kita berkomunikasi dengan orang untuk menggali ada apa dengan anak tersebut. Nanti itu kajian psikologi. Mungkin atau anak itu ada sesuatu yang memang dia tidak dapatkan. Mungkin cari perhatian. Nah berarti makanya kita penting melakukan komunikasi dengan orang
Ya, orang tua. Kan sekarang itu yang di KBC itu ada istilah kemitraan. Jadi bagaimana guru menjadi orang tua menjadi mitra guru dalam proses pembelajaran. Ya tadi contohnya. Kita pastilah ingin ketika di kelas anak itu sebaik mungkin dengan sekemampuan kita. Tapi ketika di rumahnya atau mungkin ada sesuatu di anak yang hilang, nah ini yang menjadi masalah mungkin. Jadi alternatifnya ya kita coba berkomunikasi dengan orang tua, beri pengertian. Jadi nanti orang tua menjadi mitra guru dalam proses ketercapaian pembelajaran anaknya. Bisa jadi itu dia di rumahnya seperti apa? Ya karena memang Pak kebanyakan kan kalau anak itu bisa bodohin di sekolah gitu pas gitu Pak. Karena orang tuanya nggak dikasih Kak kebanyakan. Nah makanya di kurikulum Merdeka ada istilah tes diagnostik atau tes diagnosa awal. Di situ kita harus gali anak ini. Nah kamu di rumah kalau anak SD nggak apa-apa. Nah kamu sekolah nggak dulu di RA? Oh sekolah dulu sekolah di RA. Gimana gurunya? Oh baik-baik. Itu terus gali itu diagnosa itu. Kemudian bagaimana orang tua kamu? Suka nanya nggak dengan kamu waktu kamu di RA atau di TK? Nggak pernah. Wah ini nah, udah. Begitu pun nanti ketika katakan itu seorang guru MI ya. Kalau guru TK mungkin tidak mungkin, agak sulit kayaknya kalau seorang guru TK itu. Karena anaknya mungkin belum bisa menjawab. Tapi untuk MI atau SD akan bisa. Itu penting sehingga itu menjadi kesulitan. Oh berarti inilah. Nah nanti kita akan tahu apakah ini karena faktor eksternal tadi kurang perhatian atau karena ada sesuatu dengan dirinya. Umpamanya ada kelainan apa, nanti lanjutlah ke TDBK atau inklusif. Pendidikan inklusif. Jadi dia kalau sudah seperti itu harus ditangani secara khusus oleh guru yang memang khusus, yaitu TDBK. Ya, peserta didik berkebutuhan khusus. TDBK itu banyak ragamnya termasuk dalam otak. Mulai sekarang kan pemerintah lagi menggalakkan pendidikan inklusif. Meskipun hanya satu orang harus di. Karena apa? Karena pada dasarnya mereka berhak mendapatkan pendidikan. Masa akan banyak aturan-aturan, ada yang homeschooling ya, pendidikannya di rumah. Tapi memang ada aturan itu diatur terus. Kalau yang kasih tadi, jadi bagaimana kita menggali dengan orang tuanya mungkin. Ini memang kerjaannya guru BK. Nah makanya sekarang itu ada istilah guru wali itu untuk orang yang seperti itu. Guru akan kewalahan dan guru nggak boleh di kelas hanya memperhatikan dia seorang, nggak boleh. Itu tidak ada. Karena saking ingin bagisnya ini anak yang satu ingin baik, wah udah aja kita itu satu, nggak boleh itu. Nggak bisa. Yang 20 orang ini harus mendapat training yang sama. Kalau sudah tahu permasalahannya, oh ini berarti nanti dia bisa ada waktu tertentu secara khusus. Ya itulah pendidikan inklusif dalam arti mungkin ada apa dengan pengetahuan, dengan otaknya, dengan psikisnya, gitu ya. Jadi itulah. Di situ bagaimana guru bisa berkomunikasi. Terapian sudah saya disampaikan. Oke, sementara ada yang lain? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, tidak semua di sekolah itu kan ada yang namanya guru BK ya. Jadi udah berapa kali pertemuan ini, alhamdulillah saya menjalankan 10 menit terakhir itu saya sisakan untuk yang namanya sharing dan curhat bagi setiap kelas gitu. Tapi alhamdulillah Pak, udah 2 pertemuan ini anak-anak ini kelas 1 sama kelas 2 MTS ini udah agak terbuka gitu. Dengan catatan rahasia teman yang dicurhatkan atau sharing itu tetap terjaga di lingkungan kelas. Jadi tidak boleh keluar lingkungan kelas kayak gitu. Nah, di sini mungkin bisa efektif buat tadi problem ibu yang tadi ditanyakan. Jadi nanti
10 menit terakhir itu kita sisakan untuk si anak itu curhat gitu, curhat pribadi atau sharing, berbagi cerita kepada teman-temannya, terutama sama kita gurunya. Jadi di situ kita bisa mengetahui apa sih problem si anak gitu. Jadi sebelum kita membuka season itu, kita yakinkan pada si anak bahwa yang dia ceritakan itu akan terjaga rahasianya. Kemudian kita setelah mendengarkan curhatan anak itu bisa memberikan solusi yang terbaik gitu. Itu Kan kalau anak SD, kalau anak SD kan beda lagi sama SMP SMA apa? memang beda. Iya itu. Tapi bisa SD-nya pas berapa? Saya ngajar, kalau saya sih kebetulan, yang problem yang tadi, Iya. itu kebetulan kelas 2. Oh, masih kecil. Kalau kelas 2 Nggak bisa pakai itu kayaknya. Jadi betul, jadi kita itu di konteks sekarang ini guru sebagai mitra dengan orang tua. Suatu saat dia juga mitra dengan siswa. Sejajar dengan saya itu yang tadi ini masuk ke sini. Jadi kita komunikasi bagaimana dia bisa menggali. Tadi kata satu kelas sekarang gue ada beberapa mungkin dia itu berbuat seperti itu. Bisa jadi memang ada sesuatu di jiwanya, ya, ada yang hilang atau sekarang tersebut. Ya itulah tugasnya kita sebagai seorang guru, menggali dan bisa berkomunikasi dengan mereka. Ya kita bisa ngambil kesimpulan. Oh ini berarti temuannya. Kalau dulu kita ada komunikasi tidak akan ditemukan. Apa tadi yang dicontohkan oleh saudara itu udah bagus, paling tidak dia udah masuk ke sini. Lainnya udah ada di ranah ini. Itulah tugas kita. Apalagi saya kata tadi yang mungkin sudah punya yang di kawannya, yang disukai di sekitarnya atau di rumahnya kan ya. Silakan, tapi tetap kita jaga profesionalitas kita, tetap jaga juga rahasia mereka. Itu tugas kita. Kalau sudah begitu, anak itu nanti akan senang dengan guru itu. Jadi guru itu tidak semata-mata bertindak sebagai antara guru dengan murid. Suatu saat kita bertindak sebagai mitra mereka. Nah itu, sehingga mereka tuh mau curhat ke kita itu. Nah kita sendiri bisa kasih masukan, kasih solusi ketika dia menghadapi satu masalah. Oke, masih ada yang lain? Sebelum kita tutup. Cukup? Ada yang sampai akhir muatan? Waktu dan sebelum ditutup ada tambahan waktu lagi untuk memperkenalkan diri masing-masing. Mantap. Nanti biar setiap kelompok tuh kenal siapa kelompoknya, misalkan Bu Dede kan belum semuanya kenal sama Bu Dede, Bu. Betul. Jadi abdi Pak Yud Bapak. Nanti suruh perkenalan aja katanya. Oke. Jadi biar kenal Itu ya, itu yang bisa. di sini langsung ya. Biar saya sama misalkan sama Pak Denny, saya tahu Pak Denny, tapi Pak Denny kan siapa tahu belum tahu saya gitu. Benar, Disuruh benar. perkenalan dulu. Benar. Maka saja Jadi nanti kalau saja kelompoknya tahu kelompok satu tuh siapa aja, misalkan Bu Sitin sama siapa, oh